seperti yang saya lakukan dan dilakukan oleh teman-teman, itu semuanya kan karena kecintaan kepada Nahdlatul Ulama, kepada Gus Dur, kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dan itu nanti puncaknya adalah kepada Pancasila, kepada Bhinneka Tunggal Ika. Udah Basul Masail ngundang Kiai Imad di KK dan ngundang Taufik Segaf di KK, si Rizik Syihab di KK. Udah suruh berdebat 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam secara tertutup di PBNU dan disiarkan live. Selesai masalahnya kalau mau cari mana yang benar, mana yang salah. Karena ini bukan wilayah ikhtilaf. Khobar itu bukan wilayah ikhtilaf, ini wilayah data. Dan jelas-jelas bahwa pemalsuan data itu, yaitu pemalsuan nasabah PPAU itu ya menjadi kanker bagi Nahdlatul Ulama, menjadi kanker bagi Pancasila, menjadi kanker bagi Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya itu Gus Yahya itu ketum yang melindungi Nahdien kultural atau ketum yang melindungi minoritas Habib Alwi itu yang jelas-jelas membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Surat ketetapan dari PBNU tentang PAW LBM PBNU. Bahasa halusnya PAW, kalau saya menginterpretasikannya ya dipecat secara lugasnya begitu. Lalu ini bagaimana ini? Nah, Gus Fuad, monggo Gus Fuad. Ya, assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Jadi ingat PAW itu komentarnya Kiai Imad, wah kayak anggota DPR aja ya pakai PAW. Dan jujur aja Mas Rifki, saya terkejut gitu, karena ternyata ekspektasi saya itu jauh lebih tidak terpenuhi gitu dibandingkan apa yang saya bayangkan gitu. Jadi mungkin saya harus memulai begini, Mas Rifki. Saya ini kan kiai lugu, kiai yang nothing tulus lah, kiai yang nggak ngerti apa-apa dalam urusan organisasi dan tidak punya kepentingan apa-apa, alias ikhlas saya itu kan di situ. Nggak pengen jadi pengurus PBNU, nggak pengen berkarir di organisasi NU, nggak pengen berkarir di pemerintahan, nggak pengen bantuan dari pemerintah, apalagi dari PBNU, dan nggak pernah saya menerima dan memang tidak ingin gitu. Nah dari situ itu pada muktamar yang menjadikan Gus Yahya sebagai ketum PBNU, saya berpikir bahwa karena Gus Yahya itu punya konsep tentang fikih peradaban dan itu Gus Durian banget menurut saya. Dan saya lihat bahwa ya antara Gus Yahya dengan Gus Dur itu begitu dekat, maka saya dengan tubuh itu mendukung Gus Yahya. Dan tiap ada kiai yang datang ke pesantren saya bilang, pokoknya gimana caranya Gus Yahya harus menang gitu. Bahkan saya sempat teleponan juga dengan Gus Yakut. Saya bilang bahwa Gus Yahya harus menang karena ini kehendak sejarah, karena Gus Yahya harus mengumumkan apa itu fikih peradaban pada peringatan 1 abad NU yang akan terjadi 1-2 tahun berikutnya, dan alhamdulillah terjadi. Tetapi perform berikutnya, program-program beliau dan kebijakan-kebijakan beliau, saya nggak tahu apakah beliau itu tersandra atau bagaimana gitu, tapi jauh sekali dari apa yang kita harapkan gitu. Jadi bayangan saya sebagai anak ideologis Gus Dur itu pasti dalam tanda petik quote and quote itu melakukan langkah-langkah yang gila seperti dilakukan oleh Gus Dur. Ternyata ya menurut saya ya aja biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja, lebih kesan saya itu lebih kepada seperti keketuaan beliau itu, mohon maaf ya. Itu masih stylenya itu masih seperti ketua senat mahasiswa dan lebih ke apa ya, cara-cara dalam tanda petik quote and quote itu HMI gitu daripada PMII gitu. Nah mengenai PAW-nya apa itu Kiai Imad itu sebenarnya itu masalah sepele saja, dan bagi Kiai Imad pun enggak masalah sama sekali itu. Atau juga beliau itu apa masih ketua Robitoh apa itu Mahat Islamiyah ya. Ya kan untuk wilayah provinsi Banten gitu. Tapi jauh lebih dari itu sebenarnya, jangan-jangan ini ada dalam tanda petik itu kecemburuan gitu. Kecemburuan karena ya dengan adanya diskursus nasab ini memang ada
ada apa yang disebut dengan pengurus de facto dan pengurus de jure di mata Nahdliyin. Pengurus de jure secara hukum ada struktural PBNU dimulai dari Kiai Miftahul Akhyar, kemudian Gus Ketum, dan kemudian Gus Saiful dan seterusnya. Itu kan de jure aja secara organisasi, secara hukum. Tapi de factonya di kultural NU, di kultural Nahdliyin lokal, apa itu akar rumput, ini kan harisma dan pesona dari de jure ini kan sekarang ini lagi disaingi dalam tanda petik atau digalakkan oleh kelompok kiai-kiai kultural seperti Kiai Imad, seperti Gus Abbas, seperti Syarif Rahmat, seperti Kiai Nur Ihya, bahkan orang-orang yang tidak terkait dengan NU pun, atau setidak-tidaknya itu jejak hidupnya itu tidak teridentifikasi sebagai NU, itu juga diidolakan oleh Nahdliyin kultural seperti Profesor Menachem Ali, seperti Mas Sugeng Sugiarto, seperti yang lain-lain gitu. Ya. Dan ini menurut saya berpikir bahwa Gus Yahya itu seharusnya berpihak kepada algoritma ini, tapi ternyata kan tidak. Ya mungkin karena Kiai Miftahul Akhyar juga kan terang-terangan karena berbagai macam alasan, yang alasannya bukan alasan ini ya, menurut saya alasan yang pragmatis saja, membela Habib Alwi. Lupa bahwa Habib Alwi ini bahayanya bagi Pancasila, bagi kebangsaan kita, wabil khusus bagi Nahdliyin itu sudah terbukti dan luar biasa membuktikan. Nah, dalam kebutuhan seperti itu, Gus Yahya itu kayaknya itu tidak senekat seperti harapan saya. Jadi ada Dr. Fahru Razi gitu yang memang pro Ba'alawi ya di ininya, dan bahkan setahun lalu kan saya kirim surat agar ketum PBNU itu memecat semua Habib yang ada di struktural PBNU. Tapi ternyata yang terjadi kan malah justru Kiai Imad yang dipecat. Iya. Jadi ya kita di satu sisi memahami bagaimana cara berpikirnya Gus Yahya, tapi di satu sisi menurut saya, ini mudah-mudahan Gus Yahya mendengar, tidak cukup cara-cara menangani seperti ini itu enggak cukup. Ini cara menangani masalah biasa untuk urusan yang luar biasa. Itu. Urusan nasab Habib Alwi ini kan urusan yang luar biasa, urusan yang tidak teragendakan, urusan yang dalam tanda petik itu diilhamkan atau quote and quote itu diwahyukan Tuhan untuk diselesaikan. Ya sama dulu dengan ketika Gus Dur itu harus menghadapi operasi ninja itu. Jadi juga langkah-langkahnya harusnya itu ekstra gitu. Langkah-langkahnya, cara berpikirnya itu harus di luar pakem. Nah ini kelihatannya Gus Yahya improve-nya menurut saya secara intelektual itu masih pakem aja gitu. Ya. Ada tersandera itu tadi, Gus. Atau ada tersandra atau ada transaksi, tanda kutip transaksi sosial tertentu, gimana menurut Gus? Ya jelas itu, semua pemimpin di Indonesia, semua elit organisasi di Indonesia itu kita menyadari semua pasti tersandra. Persoalannya apakah Gus Dur tidak tersandra? Ya Gus Dur tersandra juga. Tapi kan Gus Dur itu bisa berkelit, bisa begitu kreatif gitu. Dan memang akibatnya Gus Dur itu dijatuhkan dari kursi kepresidenan. Tetapi kepresidenan Gus Dur dengan dijatuhkan itu menjadi melegenda, menjadi sangat amanah di hadapan manusia dan di hadapan malaikat. Nah ini Gus Yahya kayaknya harus kita dorong untuk melakukan langkah-langkah nekat seperti itu. Itulah, apalagi menghadapi, mohon maaf ya, mengutip dari apa yang dinyatakan oleh Dr. Saleh Basari itu, Rais Ngam kita kali ini itu memang lain daripada yang lain gitu. Ya dalam banyak hal itu menurut saya itu kok kedodoran untuk menduduki posisi Rais Ngam. Bandingkan dengan Rais Ngam sebelum-sebelumnya, dalam sejarah NU setahu saya nggak pernah ada Rais Ngam kok dibantah Nahdliyin kultural dibantah oleh kiai-kiai kampung. Kalau alasannya dulu tidak ada medsos, ya dulu itu kiai-kiai biasa saling berkirim surat. Nggak pernah ada Rais Ngam PBNU kok dipertanyakan seperti sekarang ini, karena Rais Ngam PBNU itu kalau di agama Katolik kayak semacam pausnya gitu. Sri paus di Nahdlatul Ulama. Dan Sri pausnya kalau kentut batal ya gimana? Mubarakah. Jadi ini ya, dan
Celakanya lagi dalam keadaan seperti ini itu teman-teman yang dalam tanda petik itu secara kultural itu hidup bernafas di dalam dunia Nahdlatul Ulama itu karena adanya apa itu Jamiyah yang tertutup yang dimulai dari era ketika Nusron Wahid jadi ketua Banser Ansor itu ya. Jadi sekarang itu kayak Banser macam-macam. Kemarin si Dr. Saleh Basari aja kritik Kiai Miftahul Ahyar langsung diancam kan. Kan itu kan sama Banser sama Ansor sama yang lain-lain. Jadi menurut saya udah gimana ya? Sekali lagi kita harus apa harus sampaikan bahwa seperti yang saya lakukan dan dilakukan oleh teman-teman itu semuanya kan karena kecintaan kepada Nahdlatul Ulama, kepada Gus Dur, kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dan itu nanti apa itu puncaknya adalah kepada Pancasila, kepada Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini enggak, kalau seperti saya di level kultural yang nothing tulus, yang enggak punya cita-cita menduduki kultural apapun, yang enggak pernah minta bantuan apapun secara material kepada pemerintah, apalagi kepada PBNU, ya itu kan benar-benar digerakkan oleh kecinta dan apa itu rasa apa responsibility secara kultural, secara psikologis, secara spiritual bahwa NU itu harus kita bela, kita jaga. Karena hanya dengan menjaga NU sebagai sebuah ideologi, bukan NU sebagai sebuah kumpulan pengurus. Iya, iya. Itu kita hanya dengan menjaga NU itu kita bisa menjaga Indonesia. Nah sementara ini, mohon maaf ini untuk kali ini karena masalahnya itu tidak biasa. Ini kayaknya itu gitu loh. Pengurus struktural PBNU itu dalam tanda petik itu membelakangi kultural Nahdien akar rumput. Nah padahal sekarang ini masanya itu kan masa apa itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Apa istilahnya bahasa Inggrisnya apa? Bottom up gitu. Jadi dalam posisi seperti ini pengurus struktural PBNU itu dalam tanda petik itu terdelegitimasi atau kehilangan legitimasi dari Nahdien kultural. Coba apa itu perhatikan bagaimana reaksi-reaksi publik di medsos gitu. Sudah kemarin kena urusan tambang gitu. Sekarang kena urusan apa itu nasab gitu. Sebenarnya kalau mau itu simpel aja sebenarnya menyelesaikan ini. Udah Basul Masail ngundang Kiai Imad di KK dan ngundang Taufik Segaf di KK, si Rizik Syihab di KK. Udah suruh berdebat 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam secara tertutup di PBNU dan disiarkan live. Selesai masalahnya kalau mau cari mana yang benar, mana yang salah. Karena ini bukan wilayah ikhtilaf. Khobar itu bukan wilayah ikhtilaf, ini wilayah data. Dan jelas-jelas bahwa pemalsuan data itu, yaitu pemalsuan nasabah BPAL itu ya menjadi kanker bagi Nahdlatul Ulama, menjadi kanker bagi Pancasila, menjadi kanker bagi Bhinneka Tunggal Ika. Gitu masalahnya itu. Jadi intinya saya sangat menyayangkan gitu. Saya sangat menyayangkan apa yang terjadi dengan PAW. Meskipun ini sepele, saya khawatirnya itu gini. Kalau bagi Nahdien kultural secara umum itu emang gue pikirin lah, kira-kira komentarnya kayak begitu. Tetapi mungkin ini sedikit mengganggu mental kiai-kiai yang struktural yang selama ini sudah memahami bahwa apa itu soal nasab Habib Alwi, kepalsuan nasab Habib Alwi itu harus diselesaikan gitu Mas Devi. Ada banyak perbincangan di kalangan teman-teman gitu ya. Ya sebenarnya itu kan pada intinya itu semua kan berpihak sebenarnya kan masih menginginkan Gus Yahya itu sebagai ketua PBNU tampil dalam seri yang berbeda, dalam tampilan yang berbeda, bukan tampilan yang seperti sekarang ini gitu. Jadi ya sebenarnya dukungan kepada Gus Yahya itu masih sangat kuat. Tetapi kalau langkah-langkah seperti ini, entah siapapun inisiatornya, tetapi di situ ada tanda tangan Gus Yahya, ya tetap aja kan publik tidak pasti menuntut tanggung jawab termasuk kepada Gus Yahya itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi blunder terakhir yang dilakukan oleh Gus Yahya gitu, supaya
supaya Nahdien Kultural itu tidak semakin kecewa atau paling sedikit semakin bertanya-tanya sebenarnya posisi Gus Yahya itu gimana sih, mau melindungi Nahdien Kultural apa mau melindungi teman-temannya, yaitu para Kabib itu. Sebenarnya itu Gus Yahya itu ketum yang melindungi Nahdien Kultural atau ketum yang melindungi minoritas Habib Alwi itu yang jelas-jelas membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan harus dicatat loh, selama ini kan banyak juga orang yang bilang, oh ini Kiai Imad dan kawan-kawan itu rasis kepada Bali. Loh, yang disebut rasis itu bagaimana? Yang rasis kan mereka, Habib Alwi itu yang merendahkan ras-ras lain. Sementara kita hanya meluruskan, kamu Habib Alwi, kamu jangan merasa menjadi ras paling tinggi. Kamu itu ras biasa sebagaimana ras yang lain. Jangan merasa paling unggul, jangan merasa paling hebat. Justru kita itu sedang mengoreksi rasisme yang dilakukan oleh Habib Alwi itu, yang nyata-nyata berbahaya untuk Nahdien Kultural dan paham kebangsaan atau terkait dengan nation interest, interest nasional kita. Gitu. Sementara gitu Mas.